Nah, ketika lagi mikir, lagi ngelamun lagi, Dadan benar-benar dikagetin lagi dengan satu rombongan yang dimana rombongan ini adalah rombongan yang sama seperti sebelumnya. Rombongan yang awal-awal ketemu sama rombongannya Dadan. Iya, rombongan ini adalah rombongan manusia atau makhluk-makhluk yang bawa keranda atau kurung batang. Jalan ngelewatin. Dadan cuma bisa diem, tapi tatapannya itu tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal ngelanjutin ceritanya Dadan yang kemarin nih. Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat bud. Jangan lupa ngopi. Dan kita bakal lanjutin cerita yang kemarin ya. Yang dimana kemarin itu Dadan udah terpisah dengan temennya. Yang dimana kali ini Dadan itu nggak gabung dengan siapapun, pure sendiri. Nah ketika udah terpisah ini, Dadan ini kan kayak diem dulu, kayak sebelumnya diem, berhenti gitu kan, akhirnya jalan lagi nih, jalan lagi ngecek situasi dan kondisi di situ. Ya memang ketika dicek ke tempat yang tersebut itu tuh nggak ada temennya satupun. Dadan ini mutusin buat berhenti lagi atau nungguin temennya sekitaran 1 jam lagi. Dan ketika ditungguin 1 jam, pada saat itu bener-bener nggak ada satupun temennya yang nongol. Dia udah ngeliat ngecek HP, jam udah menunjukkan jam 11 lewat atau ya udah setengah 12-an, dan baterainya pun udah low. Dadan bingung nih, gua harus balik lagi nyari temen gua atau gimana. Akhirnya Dadan ini memutuskan lah untuk nyari pertolongan. Akhirnya Dadan ini dengan senter HP seadanya doang gitu kan, dan memaksimalkan baterai yang tinggal sisa sedikit lagi. Akhirnya Dadan ini cabut dari tempat tersebut sambil teriak-teriak nama temennya, berharap teman-temannya ini ada yang nyaut. Dalam hati Dadan bergumam kayak, sialan nih gara-gara keranda nggak jelas gitu kan. Dan kenapa liburan kita malah berujung seperti ini? Kita kan nggak ngapa-ngapain. Ya namanya musibah atau teror itu kan nggak ada yang ketika kalian nggak misalkan kayak nggak permisi dulu atau kalian ngelakuin apa-apa ya apes lah, apes aja gitu kan. Tapi kenapa bisa nimpah ke rombongan mereka, sedangkan itu adalah jalur yang sebenarnya dibilang udah lama nggak lewat situ pun iya bener, tapi di sisi lain juga harusnya kalau memang mereka nyasar ya setidaknya nggak bakalan bikin kayak begini gitu. Dan bener-bener kayak udah stuck banget nih otaknya, nggak bisa mikir sama sekali karena nggak masuk akal kejadian ini bisa nimpah mereka-mereka ini. Akhirnya Dadan ini jalan, dan sesekali setiap ada gerakan, setiap ada suara, Dadan itu langsung cerangak-celing karena takut kan. Iya takut ada keranda itu datang lagi. Nah jalan terus. Dadan ini nggak tahu jalan kemana, jadi dia nggak masuk ke hutan semak belukar, nggak, tapi ngikutin jalan yang sebelumnya. Nah pada saat udah jalan, Dadan ini merasa bahwa jalan yang dia tempuh ini benar adalah jalan yang sebelumnya dia lewatin, yaitu agak sedikit menanjak. Dadan udah ngerasa seneng pada saat itu, akhirnya dia jalan lah kan. Dan ketika udah sampai di ujung jalan tersebut atau tanjakan tersebut, ya Dadan ini ngerasa bahwa jalan yang dia tempuh ini benar. Tapi kok sebelumnya kenapa nggak bisa ketemu dan kenapa harus muter-muter dulu? Ada sebuah keanehan yang memang tidak bisa dijelaskan pada saat itu. Nah ketika udah sampai di atas, Dadan ini ngeliat lagi ke bawah bahwa memang di bawah itu ada cahaya lampu yang dimana seolah bahwa di bawah itu ada sebuah perkampungan. Dadan cuma bisa natap tajam ke arah perkampungan tersebut sambil garuk-garuk pala yang gak gatel. Ini apa sih sebenarnya?
Dadan ini coba duduk lah di atas tanjakan tersebut gitu kan. Duduk aja, diem sambil ngeliat kiri kanan, terus sesekali natap lagi. Dan karena memang kondisinya dia di atas, Dadan ini teriak sekencang-kencangnya manggil nama-nama temennya. Dan gak lupa juga itu suara sampai teriak, bahkan sampai sakit tenggorokan gara-gara teriak manggilin nama-nama temennya. Tapi gak ada sautan sama sekali dari temennya. Dadan mulai panik gara-gara takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sama temennya. Dan yang bikin aneh adalah kenapa di ujung itu ada sisi pantai, sedangkan mereka jalan sebelumnya lurus terus itu nggak ketemu pantai. Dadan cuma bisa ngeliat sekeliling kiri kanan. Harusnya kondisi ada di anggaplah puncak gitu kan. Itu kan kalau misalnya ada sebuah desa dimanapun itu harusnya ada lampu-lampu lah. Biarpun itu kecil harusnya ada kan. Tapi nggak ada sama sekali, cuman lampu yang ada di bawah desa itu juga. Dadan sempat ngerasa heran dan aneh. Dia tuh pengen ke bawah tapi dia tahu kalau ke bawah itu nggak mungkin lagi. Tapi kalau dipikir-pikir jalan kemanapun dia juga bingung mau kemana. Apa ngikutin jalan yang sebelumnya gitu kan? Apa harus kemana gitu. Dadan cuma bisa diem doang dan berharap waktu itu cepat berlalu. Kalau emang gua harus nunggu lama di situ kagak apa-apa dah. Nah ketika lagi mikir, lagi ngelamun lagi, Dadan bener-bener dikagetin lagi dengan satu rombongan yang dimana rombongan ini adalah rombongan yang sama seperti sebelumnya. Rombongan yang awal-awal ketemu sama rombongannya Dadan. Iya, rombongan ini adalah rombongan manusia atau makhluk-makhluk yang bawa keranda atau kurung batang. Jalan ngelewatin. Dadan cuma bisa diem, tapi tatapannya itu tajam. Yang awalnya memang ketakutan, tapi justru kayak kesel. Gara-gara kejadian ketemu dengan rombongan ini, rombongan Dadan itu bisa terpencar dan jadi sebuah teror yang benar-benar nggak bisa dibayangin sama Dadan sendiri. Dadan ini benar-benar natap tajam ke rombongan tersebut. Tatapan Dadan seolah diketahui sama rombongan tersebut. Rombongan tersebut diam dan balik natap ke arah Dadan. Dadan sebenarnya nggak terlalu ngeh dengan muka-muka mereka, tapi rombongan itu ketika diem natap balik ke Dadan. Dadan dikagetin dengan rombongan itu yang perlahan jalan mengarah ke arah si Dadan. Dadan panik dong. Dia tuh langsung pengen buru-buru cabut dari tempat tersebut atau pengen buru-buru ngibrit lari. Tapi anehnya Dadan bener-bener gak bisa sama sekali ngegerakin badannya. Bukan karena dia ketakutan, tapi melainkan memang dia udah coba baca-baca doa, tapi badannya itu bener-bener kayak matung dan gak bisa ngapa-ngapain atau gak bisa digerakin sama sekali. Bahkan untuk teriak pun suaranya seolah kayak ada yang ngebungkam dan udah mangap-mangap. Dia gak bisa teriak sama sekali. Dadan cuma bisa diem sambil keluar keringat dingin, bahkan diikuti dengan merinding disco gitu. Dan ketika rombongan yang bawa keranda ini udah mendekat, rombongan ini tuh kayak seolah megangin dari tangan, kaki, dan sebagainya. Yang awalnya nggak bisa digerakin kayak kaku. Seolah badannya ini ketika udah dipegang sama mereka atau sosok-sosok ini, seolah lemes sendiri tapi Dadan nggak bisa ngapa-ngapain. Dan paling parahnya adalah Dadan ini ditaikin ke keranda tersebut, cuy. Dimasukin ke dalam keranda tersebut dan dibawa. Dadan cuma bisa nangis doang. Kenapa kejadian ini bisa terjadi sama dia? Dan gue mau dibawa kemana? Dadan bener-bener gak tahu dia harus berbuat apa-apa karena memang badannya gak bisa digerakin sama sekali. Singkat ceritanya, ketika dibawa ini, keranda itu tiba-tiba diem. Bener-bener pure diem sama sekali. Dadan ngerasa heran kan, apa udah selesai? Badannya masih gak bisa digerak-gerakin. Dan keranda ini bukan ada yang ngebuka atau ada yang ngangkat, melainkan seolah ada terpaan angin yang begitu kencang banget yang ngebuat keranda ini terbang sendiri bagian penutup atasnya. Wush, Dadan bener-bener dikagetin yang nggak tahu dia ada di mana. Lirik kanan, kiri, atas, bawah. Gua ada di mana? Dadan bingung kan, karena lokasinya itu bener-bener tertutup yang ada kayak di dalam sebuah ruangan, entah di sebuah gua atau di mana gitu kan. Dadan ngerasa heran dan badannya pun tiba-tiba bisa digerakin setelah keranda itu kebuka. Dan harusnya kalau memang dia ada di sebuah ruangan gak mungkin ada angin sekencang itu. Dan Dadan udah masa bodoh dengan apa yang terjadi sama diri dia. Dia buru-buru bangun dan lari ke satu jalur yang memang cuma ada jalur itu doang. Dia lari sekencang-kencangnya dan ternyata
Ketika udah ngelewatin ruangan tersebut, Dadan benar-benar kaget bahwa dia ada di sebuah mulut gua, yang dimana gua ini tuh ternyata bawahnya itu depannya ini adalah sebuah laut. Astagfirullahaladzim, kenapa gue tiba-tiba ada di sini dan kenapa bisa terjadi kayak gini? Dadan tuh bener-bener nangis, dia tuh cuman bisa melipirin jalan air laut sampingnya itu. Dan sesekali ketika Dadan lari buat menjauh dari tempat tersebut, jadi larinya ini adalah dia tuh nyisirin tebingan-tebingan, jadi nggak ada pesisian atau kayak ya pantai-pantai gitu lah, bukan pasir-pasir yang ini, tapi memang sebelahnya laut, sebelahnya ini tebingan gitu kan. Lari sekencang-kencangnya karena jalurnya cuma ke situ doang. Dan ketika lari ini pun Dadan itu ngerasa bahwa dari dalam laut seolah kayak ada tangan yang mau ngambil ke apa sih, kayak mau narik dari kaki si Dadan ini. Dadan tuh terus lari sekencang-kencangnya dan dalam hatinya baca doa walaupun dengan tangisan. Terus lari sampai akhirnya dia bisa ngelewatin tebingan tersebut dan ketemulah di sebuah pesisian pantai. Dadan terus lari, gak tahu dia lari kemana, pokoknya udah ngelewatin pantai dan dia balik lagi masuk ke dalam hutan. Ketika udah masuk ke dalam hutan, Dadan karena kecapean dia cuma istirahat. Sambil badannya kayak merasa gemeteran, ketakutan, dia cuma bisa ngeliat kiri dan kanan. Dalam hatinya dia cuma bisa tolongin gitu, siapapun yang ada di sini tolongin gua gitu, karena gua nggak mau yang namanya mati konyol dengan sesuatu hal yang seperti ini. Dadan cuma bisa nangis terus dan ngecek HP-nya ternyata sudah mati cuy. Ya bisa dikatakan udah nggak ada penerangan lagi. Dadan kaget kan, akhirnya Dadan ini kayak, wah gue nggak bisa nih lama-lama di sini, karena ketika dia istirahat di situ pun seolah kayak dia ini sedang diawasi dan ada beberapa pergerakan yang menurut Dadan itu ya itu sesuatu hal yang mungkin lagi nyari si Dadan ini gara-gara kabur gitu kan. Dadan ini langsunglah lari dan pergi dari lokasi tersebut walaupun nggak kelihatan, sempat kesandung dia jalan, ketemulah sebuah pedesaan. Ketika udah nemuin sebuah pedesaan ini, Dadan ini ngerasa seneng kan. Alhamdulillah akhirnya gue bisa ketemu sama desa. Ya Allah makasih banyak. Cuman ketika masuk ke desa tersebut, begitu kagetnya Dadan ngelihat bahwa ada beberapa temennya dan mungkin hampir semua temennya itu berada di sana semua dengan kondisi temennya ini ngebaris dengan kondisi rebahan semua, dan badannya ini ditutupin kayak pakai kain putih tapi kepalanya enggak, dan mereka dengan kondisi sadar, matanya masih melotot. Dan ketika Dadan ke situ pun mereka semua tahu bahwa itu Dadan, dan Dadan pun tahu bahwa itu temennya. Dadan benar-benar kaget, kok bisa teman-teman gua kayak gini. Dadan itu buru-buru lari sekencang-kencangnya ke arah temennya dan langsung dibongkarin tuh kain putihnya itu, dibongkarin, dibuangin. Lu kenapa? Dan mereka itu cuma bisa nangis doang, teman-temannya ini cuma bisa nangis doang, dan badan mereka seolah kayak sebelumnya nggak bisa digerakin sama sekali. Dadan ini cuma bilang nyebut banyak istighfar. Mereka juga ya sebenarnya udah banyak berdoa, banyak istighfar. Di situ ketika Dadan pengen berharap teman-temannya bisa bangun, Dadan lagi-lagi dikagetin. Yang awalnya kampung itu adalah sepi, cuman ada teman-temannya, tiba-tiba dikerubunin dengan sosok makhluk yang entah perwujudannya itu benar-benar kayak nyeremin banget. Dadan langsung sadar kan, nengok kiri dan kanan. Lagi-lagi dari keramaian makhluk-makhluk yang ngerubudin Dadan dan temen-temennya, ada serombongan itu yang bawa keranda lagi, dan satu temennya itu kayak bodoh amat nih nyuekin si Dadan. Rombongan yang bawa keranda itu seolah bawa temennya, sedangkan temennya ini kayak cuma nengok nangis. Dan Dadan yang lihat makhluk ini atau rombongan ini bawa temennya itu kayak langsung berontak dan langsung nerjang dari kelompok tersebut. Woi, jangan apa-apain temen gua lu. Ketika diterjang sama Dadan, memang rombongan ini langsung roboh gitu kan, seolah kayak kena ketendang lah. Tapi justru gara-gara robohnya rombongan tersebut natap tajam ke arah si Dadan. Dadan udah gak peduli lagi dan benar-benar dikuasai rasa amarah, rasa kesel, dan pengen nolongin semua teman-temannya. Gua gak peduli lu makhluk apa, gua gak peduli lu manusia atau bukan,
Kalau memang lu mau nyakitin teman-teman gua, lu harus hadepin dan langkahin dulu gua. Dadan itu langsung ngelirik kanan kiri, semoga berharap ngelihat ya ada batang kayu, dan ternyata memang di situ ada sebuah batang kayu. Dadan langsung ambil batang kayu ini, dan Dadan itu benar-benar ngelakuin sesuatu hal yang benar-benar membabi buta, mukulin itu makhluk. Tapi walaupun makhluk-makhluk tersebut dipukulin, seolah nggak ada apa-apanya. Dan makhluk itu pun ya biasa-biasa aja, bahkan sampai Dadan ini ngerasa kecapean, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, udah kelemesan, udah tenaganya habis. Dan makhluk itu juga memang melakukan perlawanan yang dimana bikin badan Dadan itu sakit semua. Dadan cuma bisa tergeletak lemes. Dan paling parahnya, ketika Dadan ini lemes, makhluk-makhluk tersebut yang awalnya tuh cuman bawa satu keranda, seolah jadi banyak keranda-keranda lain dan rombongan-rombongan lain, yang dimana keranda itu buat ngangkut dari si teman-temannya ini. Dadan pengen banget bangun, cuma nggak punya tenaga buat bisa bangkit lagi. Dadan tuh cuman nangis doang. Satu persatu temennya dibawa, Dadan cuman bisa nangis sejadi-jadinya. Singkat ceritanya, seiring berjalannya waktu, teman-temannya ini udah dibawa semua. Nggak tahu kemana dibawanya. Dan ketika udah dibawa itu, Dadan cuma bisa natap langit. Dia cuma bisa pasrah dengan apa yang terjadi sama teman-temannya. Kira-kira dari rebahan ini atau nggak punya tenaga ini, mungkin sekitaran 1-2 jam. Dadan ini udah mulai tenaganya kekumpul lagi. Dia udah mulai bisa bangun. Terasa badannya semua sakit semua, nggak tahu lah gitu. Dan Dadan cuma bisa bangun, terus dia jalan nggak tahu arah. Dia tuh cuma jalan ngikutin kemana aja terserah kakinya. Dan yang paling anehnya, kenapa dia pun nggak ikut dibawa. Dadan terus jalan, dan tanpa sadar ketika Dadan ini jalan, Dadan ini terperosok ke sebuah jurangan atau sebuah tebingan yang dimana Dadan cuma bisa teriak dan pasrah. Mungkin ini adalah akhir dari hidupnya. Singkat ceritanya, Dadan ini sampai di bawah jurangan tersebut, dia cuma bisa nangis. Badannya udah sakit, bahkan mungkin kakinya udah patah, gara-gara memang kakinya itu udah ngerasa sakit banget pada saat itu. Ya Allah, kalau memang ini akhir dari hidup gua, ya udah gua ikhlas. Tapi tolong setidaknya siapapun nanti bisa nemuin jenazah gua dan dikuburin dengan layak. Dadan itu cuma bisa meremin mata, dan mungkin karena faktor udah kecapean kali ya. Seiring berjalannya waktu, Dadan ini antara percaya dan gak percaya. Jadi dalam dia itu kayak entah emang udah mati atau belum gitu kan, ngedenger suara teriakan panggil nama-nama Dadan. Dan di mana Dan gitu kan. Dadan tuh nggak tahu, tapi dia mau melek aja kayak udah rapet banget, udah nggak bisa. Dan mau teriak pun kayak mungkin cuma sebatas halusinasi. Dan seiring berjalannya waktu, itu suara teriakan tuh makin lama makin kencang, dan memang suaranya kayak seolah ada di atasnya. Dadan ini coba ngebuka matanya dan bisa. Dan dia ternyata memang masih hidup cuy. Dan memang ketika dia bangun pun kondisi itu masih gelap gulita, tapi ada samar-samar dari atasnya ada sebuah cahaya seolah kayak ada senter gitu kan. Dan suaranya pun kayak nggak asing dari beberapa temennya. Dadan ini mau teriak gua di sini gitu, tapi nggak punya kekuatan buat teriak. Iya, itu benar-benar pelan banget, Dan Dadan cuma bisa nangis. Semoga ada beberapa orang yang peka bisa nengok ke bawah atau bisa ngecek ke bawah. Dan di situ pun ada sebuah keajaiban. Salah satu temennya itu kayak punya feeling mungkin. Dia tuh kayak sengaja aja nyenterin ke bagian jurangan itu, dan ketika dicek ada bekasan orang jatuh. Si temennya Dadan ini kayak mikir, wah ada yang aneh nih gitu kan. Dia tuh bener-bener nyenterin dengan seksama, tek, dan bener aja kelihatan ada satu sosok orang yang lagi rebahan atau lagi terjatuh. Dan di situ pun langsung teriaklah ke beberapa warga, Pak itu di bawah ada orang gitu kan. Semua pun akhirnya di situ Dadan itu langsung dievakuasi, dan ternyata memang bener Dadan cuma bisa dalam hatinya alhamdulillah
akhirnya gue bisa ditemuin juga sama temen-temen gue. Dan ada sebuah keanehan yang dimana kok bisa teman-teman gue selamat sedangkan mereka dibawa kemana. Singkat ceritanya, Dadan ini akhirnya dibawa lah gitu kan, dievakuasi dan langsung dilariin ke rumah sakit. Nah ketika udah dilariin ke rumah sakit, gak ada sebuah pertanyaan dan banyak pertanyaan yang ngeganjel di otaknya si Dadan ini. Karena memang Dadan juga ya kalau diajak ngobrol nggak bisa, cuman nggak mau yang kayak ya udah jangan diceritain dulu atau jangan cerita apapun, biarin tunggu keadaan dia baik-baik aja. Di situ kaki Dadan ada yang patah, luka baret-baret, dan yang paling parah adalah badan Dadan ini seolah kayak abis dipukulin sama banyak orang, dimana banyak luka lebam biru. Seiring berjalannya waktu, 4 hari setelah dirawat di rumah sakit, akhirnya Dadan ini bisa bangun lagi gitu kan, walaupun masih dirawat. Di situ pun salah satu temennya bilang, "Lu kemana sih? Kita nyari-nyariin lu." Semua tuh kayak bilang bahwa sebenarnya teman-temannya ini nggak ngalamin sesuatu hal yang aneh-aneh. Ya bisa dikatakan memang kejadian yang dialamin sama temennya awalnya itu sama semua. Tapi ketika kejadian yang di terakhir nih, itu tuh memang semuanya mencar dan semuanya itu balik lagi ke tempat. Tapi cuman satu orang yang nggak ada di situ tuh cuman si Dadan doang. Nah sedangkan Dadan sendiri nyeritain tentang kejadian apa yang dia alamin, justru itu bertolak belakang dengan kejadian apa yang dialami sama teman-temannya. Di situ pun teman-temannya cuma bisa geleng-geleng kepala doang. Sedangkan iya teman-temannya ini tuh langsung buru-buru lah minta pertolongan sama beberapa warga. Ya apa yang mereka lihat di sebuah laut itu, memang mereka itu benar-benar ngelihat di bawah itu memang ada laut, katanya ngejelasinnya itu. Dan di situ pun ada perkampungan, dan kampungnya itu benar-benar ya warga akamsi lah gitu kan. Dadan pun udah nggak bisa berkata apa-apa, dan sedangkan Dadan pun sebenarnya di luang lingkup dari area tersebut gitu kan. Intinya diceritain panjang lebar apa yang dialami sama Dadan dan apa yang dialami sama teman-temannya kenapa bisa berbeda. Ya di situ pun warga sekitar cuman bilang bahwa memang belakangan ini kenapa alasan pantai ini sepi, karena seolah kayak minta tumbal. Sebelumnya ketika ada yang berkunjung ke pantai ini memang ada yang meninggal juga. Terus soalnya kayak memang tumbalnya itu kayak butuh banyak, dan bahkan ada satu nelayan juga yang meninggal di pantai ini. Dan seolah kayak memang harus butuh lebih dari 1 atau 2 orang lah gitu kan. Dan mungkin adalah korban ketiganya itu adalah berharap si Dadan sendiri gitu kan. Ya tapi untungnya keburu keselamatin sama warga di sekitar. Ya mungkin gara-gara faktor ya entah imannya kuat lah dan sebagainya. Ya di situ Dadan cuman bisa nangis dan gak lama tuh kayak meluk temen-temennya gitu kan, dan berterima kasih gara-gara temennya tuh ya mau nolongin si Dadan ini. Ya temen-temennya juga nggak mungkin lah ninggalin temennya sendiri gitu kan. Dan yang dialami sama Dadan juga kenapa badannya bisa biru-biru itu gara-gara ya karena dia memang berantem dan ditonjokin sama si makhluk-makhluk tersebut. Dadan cuma bisa ngela nafas doang, dan itu sebuah pembelajaran yang dimana Dadan juga kayak gue kapok main ke pantai, dia bilang gitu kan. Dan teman-temannya juga manggut tanda setuju dengan apa yang terjadi sama mereka semua. Terus Dadan juga bilang, terus kendaraan kita gimana? Kendaraan kita ada di lokasi yang sama, gak sama sekali ada yang ngambil. Jadi kayak mereka tuh beranggapan ya mungkin mata kita memang dibikin buat gak bisa ngeliat kendaraan kita. Dan apa yang kita lihat juga kayak ya itu emang udah tipu daya dari si setan-setan tersebut gitu kan. Dadan cuma bisa ngehela nafas doang. Ya gara-gara kejadian itu pun Dadan harus istirahat di rumah sakit atau dirawat di rumah sakit itu sekitaran 1 minggu lebih. Dan setelah 1 minggu pun akhirnya Dadan itu balik. Ya Dadan sih sebenarnya nggak mau terlalu memperpanjang masalah tersebut, dan kayak ya udahlah itu pembelajaran dia, dan dia juga nggak mau cari tahu tentang kejadian tersebut. Dan ternyata cuy, setelah Dadan ini sembuh kan ya kurang lebih 1 bulan lah, dan teman-temannya juga udah nggak ada yang ngebahas tentang kejadian tersebut. Yang dimana yang penting semuanya udah kembali selamat, kendaraan mereka selamat, dan ya walaupun dengan luka-luka. Mereka ini sempat ngedengar kabar yang dimana memang dari pantai tersebut memang terjadi sebuah kayak ada yang tenggelam, kurang lebihnya sekitaran 5 atau 6 orang memakan korban. Dan memang pantai ini bisa dikatakan pantai yang sepi dan bukan tujuan dari si Dadan ini. Jadi memang pantai ini emang agak sepi aja gitu. Bukan pantai yang mau dikunjungi sama Dadan yang rame itu. Memang kayak ya
khusus area nelayan lah, dan aksesnya juga kalau buat warga biasa buat ke situ juga, atau sebuah destinasi wisata juga kayaknya mungkin akamsi doang atau warga-warga yang deket situ doang, karena jalurnya jelek. Memang pantainya bagus, masih sepi, tapi nggak worth it untuk jalurnya gitu kan. Dan sayang aja kalau misalkan harus ke situ. Masih banyak pantai-pantai yang lain kayak sebelumnya gua main lah. Pantainya sepi, cuman jalannya bikin garuk-garuk kepala gitu kan. Jadi kalian, tidak gua rekomendasikan buat kalian yang lihat story Instagram gua tuh buat kesana, karena jalurnya jelek banget cuy. Dan masalah lokasi mah gua kasih tahu lah ya. Yang intinya kalian bisa tebak-tebak sendiri, yang pada intinya pantainya itu sepi banget. Dan memang kalian pun bisa ngedenger lah, atau kalau kalian ngefollow akun Instagram Sukabumi Update tuh, di sana juga kemarin di Pelabuhan Ratu ada korban. Ya terlepas dari itu tumbal atau bukan, tapi ya itu atas dasar kelalaian dari manusianya sendiri juga sih. Yang pada intinya kalau kalian kemana-mana hati-hati, taati aturan gitu kan, karena apesnya seseorang itu kita nggak ada yang tahu. Terlepas dari kita berbuat salah, melakukan ya misalkan di sana ada budaya yang dimana nggak boleh A nggak boleh B, terus kita ngelanggar, ya terlepas dari kalian percaya atau enggak, kalian wajib berhati-hati ketika kalian bepergian kemanapun. Dan singkat ceritanya, cerita ini pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil atau yang positifnya dari cerita ini silahkan kalian ambil aja. Yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.